Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apakah Siang, Bu. kita semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita akan belajar PPKN dan minggu kemarin udah bertemu dengan Ibu. Sekarang kita bertemu kembali. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu biar kita lebih dalam belajar. Bos. Diminta kepada ketua kelas Zahirman untuk memimpin doanya. Ya Bu, siap Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi Ibu masuk sekarang pada siang hari ya Nanda. Jadi Ibu akan memberikan sebuah kata inklusif kepada Ananda supaya kita lebih bersemangat dalam belajar ini. Karena kita semangat itu penting sekali untuk memotivasi kita. Bagaimana kita mampu untuk menerima pelajaran dengan baik. Ya. Dimana kalau Ibu bilang semangat pagi, Ananda bilang pagi. Kalau Ibu bilang guruku hebat, Ananda bilang muridku pintar. Kalau Ibu bilang muridku pintar, guruku hebat. Ya Nanda? Siap Nanda? Ya Bu. Siap, Bu. Ya Bu. Semangat pagi. Pagi. Guruku hebat. Guruku pintar. Muridku pintar. Ya. Bu pintar. Muridku pintar. Guruku hebat. Ku hebat. Bagus Nanda. Semoga semua itu bisa terwujud ya. Bagaimana nantinya Amin. kita bisa menjadi ananda yang cerdas nantinya dan berguna untuk bangsa dan negara dan diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Dimana pada sebelumnya Ibu akan mengabsen dahulu ya Nanda. 1. Fitrianti Novimar hadir ya. 2. Desmurni hadir. 3. Rahmi Fatmalia. 4. Busni Yepita hadir ya. Yang kelima Evi Sonita hadir Bu. Yang keenam Zahirman Hadir Bu. Iya, selalu hadir Ananda Zahirman ini ya. Iya Bu. Ya, terus bersemangat ya Nanda datang ke sekolah dan belajar. Ya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Rauda. Selanjutnya Evitria Sagita. Hadir, Bu. Selanjutnya Lydia Mustika Rahmi. Kemudian Irfan Arif. Ada Bu. Irfan Arif ada. Oh iya ya. Minggu kemarin kenapa Irfan Arif absen? Sakit Bu. Oh sakit. Kalau sakit itu bikin surat ya Nanda. Dibawa informasikan ke sekolah biar kita di sini juga tahu keadaan Irfan. Ya. Kemudian selanjutnya sebelum mulai kepada pelajaran kita, di mana di sini kita akan belajar tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan belajar. Kemudian submaterinya tentang apa? Tentang hakikat dan teori-teori kedaulatan. Kita akan belajar tentang hakikat. Kemudian selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar di sini. Di mana gambarnya tentang gambar apakah ini Ananda? Tahu Ananda gambar apa ini? Ada yang tahu? Tata cara dalam Tata cara pemilu Bu. Iya, tata cara pemungutan suara pemilu ya. Di mana pemilu itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Di mana pemilu itu kita selenggarakan secara bertahap, di mana ada proses dari pemilu ini. Di mana pemilu ini ada yang ikut mencoblos, Ananda? Tentu belum ya Nanda ya. Di mana Belum, Bu. untuk mencoblos adalah umur berapa?
18 tahun ke atas, Bu. Iya, ada syarat-syaratnya. Jadi kita Kalau kami masih kecil, Bu. Iya, masih kecil, tapi udah pernah Iya. pergi ke TPS. Sudah pernah, Bu, tapi Pergi tidak udah, Bu. pernah coblos, Bu. Iya, pergi ngantarin bundanya Ya, mungkin ya, melihat orang, ngantarin Bu. ayahnya. Ya, itu gimana apa ini pemilu ini merupakan suatu pesta demokrasi ya. Dan kita sebagai warga negara ikut hendaknya berpartisipasi. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang kedaulatan ya. Di mana di sini Ibu akan membahas tentang bagaimana nanti hendaknya kalian bisa mengartikan apa itu kedaulatan, kemudian sifat pokok kedaulatan, teori-teori kedaulatan dan bentuk kedaulatan. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa Nanda? Pokok-pokok pikiran ya. Apa? Pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, apa pokok pikiran yang pertamanya? Apa ya? Persatuan. Iya. Oh iya, Bu. Ya. Lupa, Bu. Iya, Bu. yang kedua tentang keadilan sosial. Yang ketiga tentang kedaulatan rakyat. Dan empat tentang Tuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, menurut dasar negara. Ya, jadi pokok-pokok pikiran itu yang ketiganya tentang kedaulatan rakyat dan berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Di mana kedaulatan ini penting sekali dalam suatu negara ya Nanda. Di mana tujuan pembelajaran ini bisa kalian lihat bahwa kita dengan mempelajari tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Ya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya. Coba Ananda semua amati video ini. Semua berkonsentrasi dalam mengamati video ya Ananda. Ya, Bu. Kedengaran suaranya Ananda? Kedengaran suaranya, Bu. Enggak kedengaran ya? Tidak terdengar, Bu. Iya, tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Udah kedengaran? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, udah dilihat videonya ya Nanda ya. Kemudian Ibu ingin menanya kepada Ananda semuanya, apa yang informasi yang Ananda lihat sehubungan dengan video tersebut? Siapa yang bisa di antara anak-anak Ibu ini? Tentang mempertahankan kedaulatan negara, Bu. Iya, bagus Bu. Bagus Ananda Fitrianti ya. Ya, kita berikan tepuk tangan pada Ananda Fitrianti. Ya. Jadi kita harus mempertahankan kedaulatan yang telah kita miliki ini. Di mana dahulunya kita sangat susah untuk mendapatkan kedaulatan. Di sini Ibu melihat video tentang TNI ya, sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan. Kedaulatan negara, Bu. Iya. Apakah TNI saja yang berperan dalam menjaga kedaulatan ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Bagus sekali, Zahirman ya. Di mana Ya, tidak Bu. Zahirman, hanya Bu. TNI, ya, tetapi seluruh unsur masyarakat, seluruh elemen
di mana dia berperan bagaimana kedaulatan negara kita tetap terjaga dengan utuh, ya. Kemudian kita juga perlu bagaimana menjaga wilayah kita, kemudian menegakkan kedaulatan, saling membantu satu sama lainnya, kita bersatu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada hakikat dan teori kedaulatan. Ya, kita perlu mengetahui apa itu kedaulatan itu sendiri apa. Ya. Pengertian kedaulatan. Bisa Anda melihatnya secara bahasa, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Tinggi. Ini juga mengatakan, menurut Jian Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sehubungan dengan pengertian yang Ibu paparkan ini, mungkin ada pertanyaan dari Ananda? Apakah sudah mengerti Ananda semuanya? Bu, sudah. Sudah, ya, alhamdulillah sudah mengerti, ya. Jadi kedaulatan itu sangat penting sekali dalam suatu negara. Kapankah negara Indonesia memperoleh kedaulatan seutuhnya? Tahu Ananda? Tanggal 17 Agustus, Bu. Iya, bagus sekali. 17 Agustus 1945. Di mana kita telah memperoleh kedaulatan, ya, kekuasaan tertinggi, di mana kita memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya, kita sangat bersukacita sekali, sangat senang sekali dalam menghadapinya. Di mana kita telah memiliki kedaulatan sebagai suatu negara. Di mana di sini Ibu ingin kalian, Ananda semuanya, untuk bersama-sama kita, ya, dalam membacakan teks proklamasi sebagai wujud negara kita sudah menjadi negara yang berdaulat. Bisa bersama-sama kita untuk membacakan proklamasi, Ananda? Ya. Bisa, Bu. Bersama-sama, ya. Iya. Kita bersama memulainya. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ya, kemerdekaan hal-hal yang Indonesia. mengenai hal-hal yang kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan Kekuasaan dengan dan lain-lain dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dalam tempo yang 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siapa yang bisa mengulanginya sendiri? Tadi kita bersama-sama, ya, Nanda, ya. Sekarang sendiri lagi. Sunita, Bu. Ya, Ibu akan memberikan nilai plus kepada yang berperan aktif dalam pembelajaran ini, Ananda. Siapa yang bisa? Tidak ada, ya? Ada? Malu, Bu. Oh, malu. Kita tidak boleh malu, ya. Kita semua ini belajar di mana belajar ini ada prosesnya, ya, Nanda, ya. Iya. Ya, Bu. Ananda Gusni bisa? Coba, Bu. Ya, coba dulu, ya. Iya, bagus. Silakan Gusni. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta dan lain-lain. Jakarta 17 Agustus. Lupa, Bu. Oh, lupa, Bu. Iya, iya. Di kelas Saya, apa? Bu, coba. Iya, saya coba. lupa, Bu. Iya, Ananda. Saya juga bisa, Bu. Iya.
Coba Nanda Evi. Proklamasi. Iya. Atau ketua kelas dulu, Bu. Oh, ketua kelas dulu. Ya Iya, boleh, Bu. boleh juga. Saya, Bu. Iya, silakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1995, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya. Betul, Bu? Udah betul, mendekati ya, sedikit ada kata sedikit yang tadi ya. Ya, Jadi, maklum ya, Bu. kita ulang lagi ya Nanda ya, karena di kelas 7 udah belajar tentang itu, kita mengulang kembali ya. Ya, Bu. Kemudian kedaulatan itu, kedaulatan kita adalah kedaulatan rakyat. Pemerintah mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya kedaulatan di negara Indonesia, maka kita bisa menentukan bagaimana arah dan tujuan negara kita. Di mana kita lihat dengan adanya proklamasi kita memiliki kedaulatan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Kita mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu kita telah melaksanakan kedaulatan. Ya, kita berhak menentukan nasib bangsa kita, memilih pemimpin kita, kemudian menentukan undang-undang yang berlaku di negara kita. Jadi tidak berlaku lagi hukum kolonial, tetapi berlaku hukum apa yang berlaku lagi? Hukum rimba? Hukum nasional, Bu. Ya. Iya. Lupa, Bu. Iya. Kemudian selanjutnya, ini kedaulatan rakyat ya. Siapa yang bisa membaca apa itu kedaulatan rakyat lagi? Permanen. Tunggu dulu. Tunggal. Iya. Coba baca ini apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat membawa konsepsi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kedaulatan berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Iya, bagus. Jadi pemerintahan itu kedaulatan rakyat itu pemerintah ini mendapatkan mandat, mendapatkan mandat dari rakyat. Yang memegang kekuasaan adalah rakyat. Sehubungan dengan pengertian kedaulatan tadi, ada sifat-sifat dari kedaulatan. Yang pertama, sifat dari kedaulatan itu kekuasaan tertinggi itu sifatnya adalah asli. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu asli? Ada di antara Ananda? Asli Kalau tidak asli dapat bagaimana dirubah-ubah, itu? Bu. Apa? Tidak dapat dirubah-ubah, Bu. Tidak dapat dirubah-rubah. Ya, itu masuk yang kedua, yaitu permanen. Ya. Permanen. Nah, ya. Kalau asli itu artinya tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi berasal kekuasaan itu dari negara kita, ya. Kemudian yang kedua permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah diganti, ya. Itu permanen artinya. Jadi bagaimana itu maksudnya? Kalau kita misalkan di dalam suatu negara pemerintahan Pak Jokowi sudah misalkan udah jalan 2 kali masa jabatan, dia tidak memimpin lagi, apakah kedaulatan negara kita tetap ada? Ada, Bu. Tetap ada. Ya, tetap ada. Pemerintahan udah diganti, tetapi kedaulatan tetap ada. Selanjutnya, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Jadi kekuasaan itu satu, ya, kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Kemudian yang selanjutnya tidak terbatas.
Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi kalau dibatasi dengan kekuasaan lain itu tidak sifat dari pokok kedaulatan. Jadi kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya. Sudah mengerti sehubungan dengan ini, Ananda? Mungkin ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Kita masuk ke selanjutnya. Sekarang kita masuk lagi pada bentuk-bentuk kedaulatan ya. Bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Ya. Di mana kedaulatan itu bentuknya ada yang ke dalam dan ada yang keluar. Di mana kedaulatan ke dalam ini berarti bahwa bangsa Indonesia yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya, yang mengandung unsur sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya, tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi siapa yang bisa memberikan contoh dari kedaulatan ke dalam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ada di antara anak ibu yang bisa memberikan contohnya? Nah, iya. Baik, kalau tidak ada yang bisa memberikan contohnya, Ibu tunjuk aja ya. Coba Ananda Gita bisa memberikan contoh kedaulatan ke dalam. Dari gambar ini kita bisa melihat Ananda. Membuat peraturan perundang-undangan, Bu. Iya, bagus sekali ya. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan kepada Lydia dulu semuanya. Iya, berikan tepuk tangan. Iya, baiklah. Ya. Jadi, salah satu contohnya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Ya, di mana ini adalah sidang di mana ini? Di Gedung MPR. DPR ya, di mana sidang DPR membuat peraturan perundang-undangan, membuat undang-undang, di mana undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama DPR RI ya. Di mana undang-undang itu kemudian ada juga di bawahnya sebuah undang-undang apa lagi? Peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hierarki. Iya, hierarkinya apa? Adanya TAP MPR, kemudian adanya undang-undang atau perpu. Ya, perpu. Iya, perpu. Perpu ini dibuat dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan genting. Iya, dalam keadaan genting. Bagus sekali ya. Dalam keadaan genting atau dalam keadaan memaksa. Darurat. Iya, kemudian adanya peraturan pemerintah, adanya peraturan menteri, kemudian adanya perda provinsi dan perda kabupaten. Semuanya harus sesuai dengan undang-undang dasar, di mana perda itu adanya evaluasi dan klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi kedaulatan itu kita memiliki kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa kita memiliki kekuasaan mengelola semua yang ada di wilayah yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara. Siapa yang bisa memberikan contohnya, Nanda, sehubungan dengan kekuasaan mengelola semua yang ada di wilayah ini? Apa yang masalah yang viral terjadi di negara kita saat ini? Sehubungan dengan wilayah laut kita, ada yang tahu? Atau ada yang mendengarkan berita? Iya. Ada? Salah satu contohnya adalah tentang Kepulauan Natuna ya, yang sangat terjadi, di mana masuknya kapal-kapal dari asing, yaitu perlu kita tangani karena itu merupakan wilayah Indonesia. Ya, dan kita perlu menjaga wilayah ini bersama-sama. Tidak hanya TNI, tapi seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga.
perairan wilayah negara kita. Jangan sampai terjadi seperti Pulau Sipa dan Ligitan ya Nanda, di mana terlepas dari wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, udah mengerti Ananda sehubungan dengan kedaulatan ke dalam? Ya, Bu. Alhamdulillah ya Ananda. Ya. Selanjutnya kita masuk lagi pada bentuk kedaulatan keluar lagi. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lainnya. Contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ananda Rahmi bisa memberikan contohnya? Ya, Rahmi dulu. Ikut aktif dalam organisasi dunia seperti PBB, APEC, dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Kita ikut dalam organisasi dunia. PBB, ada juga lembaganya di dalamnya apa? WHO, UNICEF, yang tentang kesehatan. Kalau tentang apa lagi? Tentang anak-anak adanya UNICEF ya. Nah, kemudian apa lagi? Siapa yang bisa lagi? Ananda Evi? Iya, Ya, Bu. silakan. Adanya perwakilan negara Indonesia di negara lain, misalnya duta, Bu. Iya, Atau bagus. konsuler. Iya, adanya duta kita ya. Seperti Indonesia ada kedutaannya di Amerika, begitu juga dengan Amerika, ya ada kedutaannya di Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada Rahmi dan Evi dulu ya. Iya, terima kasih. Ya. Jadi kemudian kita bekerja sama dengan bangsa lain. Seperti yang kemarin terjadi, yang Ibu tampilkan gambarnya ini, kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei Darussalam. Siapa yang tahu siapa itu Raja Brunei? Raja Brunei itu Sultan Brunei. Sultan Brunei namanya Sultan Husana Balqiyah ya. Iya, Sultan Balqiyah ya, Husana Balqiyah ya. Di mana negara Brunei ini menjalin kerjasama dengan Indonesia yang tidak berhubungan dengan sebelumnya kita kerjasama dengan berhubungan dengan migas kan, minyak dan gas. Sekarang kerjasamanya berhubungan dengan pertanian lagi, dengan pertanian, kemudian dengan perdagangan, dengan perikanan. Apakah ini membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia? Siapa yang bisa menjawabnya? Iya, membawa keuntungan sekali. Karena dengan bekerja sama itu kita bisa bertukar pikiran atau negara lain bisa berinvestasi di negara kita. Dengan adanya investasi, maka kemajuan terhadap perekonomian negara kita. Terbukanya lapangan kerja. Karena kemarin udah banyak warga negara kita yang di PHK karena COVID. Sehubungan sehubungan dengan COVID kan. Nah, jadi dengan begitu kerjasama itu hendaknya selalu terjalin dengan baik. Sehubungan dengan kekuasaan tertinggi yang kita miliki keluar. Udah mengerti Ananda sehubungan dengan ini? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Sekarang kita masuk lagi kepada teori-teori kedaulatan. Kalau teori ini apa artinya ini? Teori artinya suatu pendapat ya. Teori itu merupakan suatu pendapat ya. Di mana adanya teori kedaulatan Tuhan. 2, teori kedaulatan raja. 3, teori kedaulatan negara. 4, teori kedaulatan hukum. 5, teori kedaulatan rakyat. Indonesia menganut teori kedaulatan mana? Kedaulatan rakyat. Menganut teori kedaulatan rakyat ya. Iya. Teori kedaulatan rakyat yang didukung dengan teori kedaulatan hukum. Ya, itu dinyatakan di dalam undang-undang kan? Ya, bahwa kita menganut teori kedaulatan rakyat ya Nanda. Ini teori kedaulatan ini. Kedaulatan Tuhan, kita lihat di sini ada pelopor-pelopornya. Udah Ibu sebutkan di sini ya. Ananda bisa mengamati gambarnya tentang teori kedaulatan ini. Ya, udah dilihat Ananda? Sudah ya. Kemudian yang kedua, adanya teori kedaulatan raja.
Nah, kedaulatan raja, di mana raja yang berkuasa. Kalau ini kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan, teori kedaulatan Tuhan ini. Ya. Kemudian teori kedaulatan negara. Ya, negara yang berkuasa, di mana ada ini gambar dari para peletak teori tersebut, ya. Ini Jelinek ini. Kemudian teori kedaulatan rakyat, ya. J.J. Rousseau yang dikenal adanya pembagian kekuasaan, ya. Yang selanjutnya teori, ya, 5 teori, ya. Sekarang Ibu meminta Ananda untuk mendiskusikannya karena Ibu sudah memberikan materinya sehubungan dengan teori-teori kedaulatan ini. Ananda dibagi menjadi 2 kelompok untuk membahas apa kelebihan dan kelemahan dari teori-teori yang ada. 5 teori yang ada. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya Ananda. Siap Ananda? Iya, Bu. Iya, siap ya. Di mana kelompok yang pertama 1. Fitriyanti Novimar, 2. Desmurni, 3. Rahmi Fatmalia, 4. Gusni Yepita, 5. Evi Sonita yang membahas tentang teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan boleh dulu ya, kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara. Ya. Kemudian paparkan apa itu kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut. Yang kelompok 2 Zahirman, Rauda, Evitria Sagita, Lydia Mustika Rahmi dan Irfan Harif membahas tentang teori kedaulatan hukum, kedaulatan hukum ya dan kedaulatan rakyat. Ya, apa itu kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut? Apakah Ananda siap? Ananda? Siap. Iya. Kita membahas tentang Ibu kasih waktu 5 menit ya Nanda ya semuanya ya Nanda. Iya, karena hari ini udah siang ya Nanda, tapi kita tetap memiliki semangat pagi ya Nanda. Iya, kita harusnya kita ke sekolah membawa bekal pulang. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan. Silakan Ananda untuk mengerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Memori aja waktunya Bu Rita. Iya. Ada di antara kelompok yang bisa untuk menyampaikannya, mempresentasikannya. Bahannya udah Ibu berikan ke grup WA ya. Ya, Bu. Ya. Gusni bisa? Belum siap, Bu. Oh, belum siap ya. Iya. Jadi sehubungan dengan teori ini, memori aja, Bu. Ya, disuruh pre-memory aja, Bu. Ya. Jadi teori-teori ini, teori kedaulatan Tuhan itu di mana raja yang dapat menetapkan kepercayaan atau agama dari warga negaranya ya. Iya. Di mana di situ. Jadi kedaulatan yang untuk negara kita adalah teori kedaulatan rakyat ya. Kemudian sehubungan dengan teori, Bu bahas saja lebih lanjut ya tentang teori kedaulatan rakyat ini, di mana di sini adanya J.J. Rousseau yang mengemukakan
Kemudian adanya Montesquieu, di mana menurut Montesquieu ini pembagian kekuasaan dalam negara. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki sifat apa tadi? Tunggal, kemudian permanen, asli, ya. Asli. Ya. Kemudian selanjutnya adanya kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Dan kedaulatan itu harus dimiliki, merupakan unsur dalam berdirinya suatu negara. Iya. Jadi sekian Ananda yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Ananda? Tidak. Kalau tidak ada ya, Ibu ucapkan sekian dulu pelajaran kita hari ini. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu berikan melalui WA ya. Ya, kita akan membahas tentang prinsip dari kedaulatan itu sendiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semua mengucapkan alhamdulillah. Ya, sesuai dengan agama masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.